Tiga hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau pikirannya terganggu, tubuhnya, perasaannya juga akan terganggu. Pikiran terganggu, emosi terganggu, tubuhnya juga akan terganggu. Nah, ketika seseorang mengalami rasa sakit, itu sebenarnya merupakan bentuk warning system dari tubuh bahwa sedang ada masalah dengan emosi atau pikiran kita. Ya. Terjadilah sebuah proses di mana tubuh merespon pikiran. Misalkan cemas ya, tubuh merespon cemas dengan apa? Dengan sakit kepala, dengan sakit pinggang, dengan batuk, dengan ambeien dan lain sebagainya. Itu terjadi gangguan energi. Ya, kita akan praktek teman-teman yang sakit-sakit tadi udah disebutin semuanya. Tapi sebelum itu saya ingin kasih pesan ke sahabat semuanya yang belum Zoom kemarin, belum ikut Zoom, bisa dapat video rekamannya dengan harga terjangkau. Silahkan kontak kita ya teman-teman ya, sehingga teman-teman tahu oh gini toh caranya gitu ya. Dan seru dialognya bersama Om Yuyun kemarin ya. Aku juga dan ikut. Nanti untuk pembelian ini nanti ada bonus e-book 2. Apa tuh e-booknya? E-booknya tentang keluhan fisik dan emosi negatif. Ya, jadi supaya teman-teman nanti tidak kesulitan mencari mencari misalnya gini, kalau sakit ini kalimatnya apa? Yeah. Itu kan yang biasanya tantangannya di situ. Okay. Ada juga yang kesulitan mikir gitu loh. Nah, di e-book 2 itu nanti sudah ada contoh-contohnya. Mungkin tidak semuanya ada, tapi dari kasus-kasus itu yang saya kumpulkan yang banyak dialami oleh banyak orang. Jadi teman-teman nanti setelah mempelajari rekaman kelasnya, kebingungan mencari kalimat-kalimat setupnya, bisa buka e-book itu. Ya. Oke ya, teman-teman ada bonus istimewa buat sahabat semuanya. Oke. Tadi udah ada yang sakit batuk, ada yang sakit gigi, ada yang ambien gitu ya. Terus macam-macam jenis penyakitnya. Ayo kita hajar, kita sikat semuanya, praktek. Ya. Kali ini nanti jangan lupa kasih testimoni yang turun dari 8 ke 5, 5 ke 3, atau yang sama sekali nggak berubah, atau tambah parah. Nah ya, atau pindah, tiba-tiba dari sakit kepala jadi sakit pinggang. Ada gitu. Yang seperti itu? Ya? Banyak. Ya, itu yang grup itu tiba-tiba sekarang jadi gatel-gatel gitu kan. Ya. Ada kayak gitu. Nah, saya mau ngomong barusan ya, sebentar. Teman-teman yang sekarang punya keluhan itu, yang Anda cari rasanya. Mamanya gini, flu. Rasanya apa? Hidung buntu. Nah, ya. Atau batuk. Jangan batuknya, tapi tenggorokannya gatel. Nah, tenggorokannya perih, tenggorokannya sakit. Ya, apalagi kepala. Kepalaku sakit, nyut-nyutan. Leherku sakit buat nengok. Lambungku perih. Gigi geraham bawah kiri nyut-nyutan. Nah, misalnya begitu ya. Nah, gigi pun coba perhatiin. Gigi itu ada 2 kalau sakit gigi. Pertama memang giginya yang bermasalah. Ya. Akar giginya apalah gitu ya. Yang kedua gusi. Jadi coba yang sakit gigi cek dulu betul, apakah yang sakit itu gusi atau gigi. Kalau kita salah nembak nggak kena, nggak manjur, Mas. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Kalau sudah siap, nah minum lagi. Minum dulu ya teman-teman. Ya. Ayo yang sakit-sakit tadi, yang sakit-sakit batuk, sakit gigi, pundak kaku, kesleo. Nah, pundak itu coba kalau yang pundak pakai kata otot bahu. Otot bahu. Ya, karena kalau pundak itu kan kesannya kan semuanya, padahal yang ototnya itu biasanya tuh otot bahu. Ya, itu lebih spesifik. Ya. Yuk kita mulai. Nah, kalau siap, yuk kita ketuk-ketuk karate chop kita sambil mengucapkan. Ini kanan dulu, kiri dulu sama? Bebas. Jadi gini, untuk tangan itu bisa kanan saja, bisa kiri saja, bisa dua-duanya. Oh, kalau tangannya cuma satu gimana ketuk-ketuknya?
nggak usah pakai tangan, langsung kepala, Dilewatin ya. lewatin bisa. Atau begini. Ya, sama ya. Tapi karena di sini ada titik meridian tubuh sebenarnya. Oke, Jadi oke. yang atau pakai ini nih juga bisa. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Gitu. Yang penting ini tersimulasi dengan ketukan-ketukan. Yuk, ayo Om. Yuk. Walaupun apa? Gigi sebelah kiri bawah. Spesifik ya. Nyeri atau sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun sahabat. Untuk yang ambeien nih, walaupun anusku perih, panas, sakit, karena ambeyenku kumat, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya. Atau walaupun otot bahu kanan pegel, atau kanan kiri pegel, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, cukup. Udah 3 kali ya. Pindah ke kepala. Walaupun anusku perih, panas, sakit, karena ambeyenku kumat, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, pindah ke ujung alis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pelipis, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah payudara, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, pencet pergelangan tangan, tarik nafas. Keluarkan. Tangan satu lagi, tarik nafas. Cukup. Sekarang dari bawah pedal lagi, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir, Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. naik ke bawah hidung, Dengan ikhlas dan pasrah. naik ke bawah mata, Menerima dengan ikhlas dan pasrah. pelipis, Menerima dengan ikhlas dan pasrah. ujung alis. Menerima dengan ikhlas. Kembali kepala lagi, tarik nafas dalam-dalam. Ya, oke teman-teman, coba dirasain sekarang. Ada perubahan apa? Aduh, ngantuk Om. Tapi dengan teknik ini mungkin yang tadinya kita kondisi otak di beta bisa turun di alfa ya Om ya kira-kira. Iya. Ya. Jadi begini Mas, memang sebenarnya keluhan-keluhan itu terjadi karena ada ketegangan-ketegangan syaraf yang berimbas ke ketegangan otot, gitu ya. Lebih rileks, seger hasilnya, hidung saya enakan, nggak mampet lagi. Nah, ya kan. Alhamdulillah sedikit berkurang nyerinya, agak enak punggung dan leher, agak enak. Oke. Kalau nanti sendirian tapping lupa urutannya boleh ndak? Kenapa? Tapping lupa urutannya gitu ya nggak apa-apa ya? Ya, dicoba saja. Coba. Makanya ikut training, beli bukunya. Makanya ikut training. Yang beli buku, kalau beli buku aku rekomendasi banget Iya, teman-teman. iya. Wih gila pokoknya yang beli bukunya Om Yuyun keren banyak banget. Kaku otot pinggang berkurang, perasaan lebih tenang. Alhamdulillah ada perubahan kerongkongan sedikit, tidak panas lagi. Iya. Terima kasih Om, sedikit berkurang rasa sakitnya, kepala berkurang, rasa lebih plong. Bukunya itu keajaiban menerima ya. Itu japri aja, kontak aja di admin ya. Jadi ya teman-teman, kenapa kita acara di sini ini sangat permukaan banget, sangat basic ya. Jadi teman-teman kalau mau memperdalam ya tentu nggak bisa kita omongin di sini karena terlalu banyak yang harus diomongkan. Kemarin aja Zoom itu hampir 4 jam loh saya ngomong. Kita mulai jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam saya ngomong. 5 jam ya. 5 jam. Wow. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau saya nggak bisa omongan semuanya di sini karena butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan. Jadi ini sekedar istilahnya ya buat inilah buat apa pertolongan pertama dulu. Iya. Gitu.
Bukunya harganya itu 145.000. Murah itu. Dan teman-teman kalau mau detail beli rekaman workshopnya aja, beli rekaman Zoom-nya aja. Kalau ngilangin lapar bisa nggak dengan tapping? Nah, ada satu kejadian. Saya cerita di grup tuh, peserta training saya, Mas. Itu kelas kayak gitu ya. Kemudian sakit kepala nggak hilang-hilang. Yang lain pada sembuh, dia sendiri nggak. Kita coba lagi dengan emosi ini, emosi itu, emosi ini, emosi itu, nggak ada perubahan. Terus dia makan lemper, hilang. Ternyata lapar. Padahal tadi tappingnya macam-macam itu. Jadi jangan sepelekan lapar ya teman-teman ya. Itu orang lapar itu bisa bunuh orang. Loh iyo pinggang saya udah hilang sakitnya. Setelah menerapkan ilmu ini luar biasa, banyak kejutan dagangan aku laris. Nah, tuh. Siapa itu? Mbak Bera. Oh, kan? Iya, buku keajaiban menerima Kak. Belinya di mana itu ada ini WA admin di TikTok, di bio TikTok ya, atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso kan ada nomornya. Beli rekaman Zoom-nya di mana sama di nomor. Ya, nanti kalau rekaman Zoom kita persiapkan dulu ya. Saya kena hernia Om, akan saya lakukan tapping aja gitu. Nah, jadi gini teman-teman, untuk yang keluhannya sudah sangat fisik, ya kayak benjolan, cancer, tumor, benjolan, semacam itu, saya merekomendasikan tetap paralel dengan medis, ya. Artinya begini, tapping mungkin bisa membantu dari aspek psikologisnya, memperbaiki energinya, bukan tidak mungkin bisa berpengaruh. Tapi tetap aja tapping ini bukan sulapan, bukan magic. Tetap bekerja sesuai hukum alam semesta. Kalau yang namanya luka sobek, Mas, di tapping 4.000 kali, ya nggak bakalan rapat. Ya, kudu dijahit, dikasih obat antiseptik dan segala macam. Itu prinsipnya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak terlalu berani mengatakan, udah nggak usah ke dokter, ini aja pasti sembuh. Saya nggak berani. Ya karena ada wilayah-wilayah memang itu murni medis, kayak cancer contohnya. Saya nggak mau kepedean, udah nggak usah kemo, tapping aja. Menurut saya justru dua-duanya, kemo jalan, tapping jalan. Karena dua-duanya berkontribusi, Mas. Itu untuk kesehatan, untuk kasus-kasus yang sifatnya sangat spesifik seperti itu ya. Gitu. Ya teman-teman ya, intinya kan di tapping itu biar kondisinya menjadi lebih tenang, tidak kemerungsung lagi gitu ya. Dan banyak keajaiban seperti yang dialami Bu Vera. Tiap hari dia tonton terus, ulang-ulang terus di YouTube Ngaji Roso katanya ya kan. Alhamdulillah. Dan dagangannya menjadi lebih laris gitu ya. Oke lah ya. Bahu kanan terasa ringan yang tadinya kaku dan sakit. Waduh keren. Kalau biar dagangan laris gimana Om? Tadi udah ada kesaksian ya kan. Kata-kata tapping itu dibuat disenengin duit piye Pak katanya. Biar disenengin duit gimana Om tapping? Tidak bisa dengan tapping disenengin duit. Oh bisa ya. Tapi tapping membersihkan sampah emosi yang membuat kita jadi disenengin duit. Jadi bukan, sekali lagi ya teman-teman, tolong jangan berpikir tapping ini sulapan ya. Meskipun hasilnya bisa instan. Ya, kayak keluhan-keluhan sakit kepala itu instan tuh, Mas. Sakit itu instan memang. Nah, celakanya orang jadi berpikir semuanya kan instan. Ya. Rumah Sani setelah tapping otomatis laris. Setelah tapping otomatis dapat jodoh. Tidak sederhana itu. Jadi, ya kita harus telusuri kenapa sih kok dagangan kita nggak laris. Secara logika, oh banyak pesaing. Atau produk kita memang jelek. Ya. Atau memang kemahalan. Atau apa? Harus ada analisis juga gitu loh. Setelah itu perbaiki energi Anda. Energinya apa? Wah, Anda ini pemarah. Ya pantesan ora payu-payu. Ya. Oh, Anda penuh trauma di masa lalu. Oh ya pasti nggak akan laku-laku juga gitu. Karena begini Mas. Ada orang yang saya sampaikan di episode sebelumnya ya, bahwa ada orang yang punya trauma dengan masalah keuangan di masa lalu. Cenderung akhirnya menjadi dijauhin sama uang. Kenapa? Misal begini, terbiasa kekurangan uang sejak kecil. Begitu dewasa Mas, programnya adalah kurang uang. Sehingga begitu punya uang pun udah habis, kurang lagi. Karena itu program di bawah sadar Pak. Yang tadi pengen laris itu ya. Perhatiin dulu, gali dulu akar masalah Anda apa.
Ya, yang tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang kita praktekkan hari ini itu hanya sekedar P3K, pertolongan pertama P3K. pada kebutuhan, baru kecelakaan pada kebutuhan gitu ya, butuh sembuh sakit kepala ini. Tapi ini tidak bisa apa ya, seolah-olah dengan ini semuanya menjadi beres. Anda harus paham betul A sampai Z-nya. Nah, itu ada di buku dan di training kita. Ya, karena kalau kita omong di sini berapa jam nanti episode kontennya Mas Indra panjang banget gitu ya. Intinya jangan lupa juga tetap percaya diri gitu, karena PD itu penting banget gitu ya. Membela diri gitu, aku pantas kok gitu kan. Aku dari dulu tuh dikasih tahu sama teman-teman, kalau pengen YouTube bagus nongol di depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Enggak lah, aku nggak pernah kayak gitu. Karena aku udah percaya diri aja, ada value penting yang dibutuhkan oleh banyak orang, ya sudah jalan, dan sampai sekarang ya aman. Nah, saya garis bawahi tadi Mas Indra mengatakan percaya diri. Terkadang muncul pikiran-pikiran seperti itu ya, aku harus pede, aku harus bisa, aku harus sukses dan sebagainya. Tapi kembali lagi persoalannya adalah ketika kita mengucapkan itu disabotase lagi oleh siapa? Bawah sadar. Akhirnya apa? Terjadi self-sabotase. Itu yang membuat afirmasi menjadi gagal. Kenapa bawah sadar mensabotase itu? Sampah emosi lagi ujung-ujungnya, Mas. Itu aku mau geser ke situ sih. Nah, ya. Jadi karena banyak sekali ya teman-teman yang curhat ke aku gitu. Dia tuh sampai bingung cari hipnoterapi kemana-mana gitu ya. Aku hidupku kok ruwet banget gitu kan ya. Banyak pendaman gitu ya. Jangan-jangan karena perilakuku dulu gitu, sekarang hidupku jadi seperti ini gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu ke mana-mana kalau dia paham teknik ini setelah belajar sendiri gitu, itu bisa diberesin sendiri ya. Ya itu kan yang kita lihat di testimoni kan seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya ada yang udah belajar ini itu kok nggak tuntas. Karena apa? Karena itu tadi saya bilang landasannya tidak kuat. Ya. Makanya Mas, saya pun dulu juga gini loh, saya itu belajar tapping ya. Saya sebelum kenal teknik-teknik healing itu kan saya medis, terapinya bukan terapi yang ginian, terapi yang pijet ini, pijet itulah, pakai extend bilang gitu. Pakai inframerah jauh apa gitu kan. Nggak ada perubahan. Kemudian saya kenal tapping. Setelah kenal tapping, ternyata efeknya sakit kepala saya sembuh yang bertahun-tahun itu. Nah, terus ternyata tidak hanya itu Mas, rezeki meledak ini. Wah, hidup saya banyak berubah lah. Nah, sampai di satu titik, ternyata tapping saya nggak bekerja lagi. Saya tinggalin tuh tapping. Saya belajar inilah, itulah, wes macam-macam. Ternyata Mas, saya kembali lagi ke tapping tuh. Jadi, yang saya pahami, bukan karena persoalan tapping lebih bagus, lebih hebat, bukan. Tapi tapping bekerja di hal yang paling mendasar dari semua teknik itu. Sehingga akibatnya apa? Ya terjadi banyak faktor-faktor yang di luar dugaan muncul. Begitu. Alhamdulillah kerongkonganku ndak panas lagi, padahal tadi sedikit berkurangnya. Makasih Om gitu. Wah, instan ya Om yo. Ya. Untuk keluarga tertentu tuh instan Mas gitu ya. Itu beda nggak Om powernya? Diucapkan sama enggak tuh beda nggak kira-kira? Kalau saya menyarankan diucapkan ya, karena gini loh, diucapkan itu ini asumsi saya ya, asumsi saya itu didengar oleh telinga masuk alam bawah sadar. Tapi kalau memang kepepet terpaksa nggak bisa diucapkan, ya nggak apa-apa, dicoba saja. Gitu. Tapi kalau sudah pro kayaknya tanpa diketuk-ketuk gitu bisa ya Om ya? Mungkin. Kalau udah pro mungkin. Ya. Jadi itu diskusi kita waktu yang lalu. Jadi ketika gini lah motor itu ya, kalau lama nggak pernah di servis Mas, kan jalannya nyendet Mas, ya nggak bisa ngebut. Begitu diberesin Mas, ganti oli, di overhaul, kerak bersihin. Nah itu sama otak kita juga gitu. Ada orang yang sampai ditanya kamu punya masalah apa, nggak tahu. Merasa nggak punya masalah. Itu apa coba tujuannya? Sebenarnya yang terjadi apa? Itu orang yang kebanyakan masalah. Gambarnya begini, akuarium ya. Kalau Mas Hendra punya akuarium, saking kotornya, warnanya coklat. Mas Hendra tahu kalau ada di situ ada tai, tahu nggak?
Nggak akan tahu. Karena apa? Karena ketutup kotoran udah warna coklat. Tapi coba kalau Mas Hendra bening gitu ya. Jangan ratai, Mas. Ada makanan jatuh satu butir nasi pun kelihatan. Nah, ketika ada orang disuruh tapping ditanya kamu masalahnya apa? Apa ya? Aku nggak ngerti, aku nggak punya masalah. Nah, itu akuariumnya udah budak itu. Iya. Gitu loh. Kebanyakan orang seperti itu masalahnya banyak banget. Oke. Gitu. Oke, Vi, habis ini kamu ya, Vi ya. Habis ini kamu biar bisa belajar langsung sama Om Yuyun gitu ya. Gimana nih, Vi? Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita lanjutkan dulu. Kalau untuk kasus misalnya belum naik jabatan gitu, yang di grup itu ada Om. Kita belum baca ya? Oke. Belum baca. Oke. Tapi bisa sebenarnya ya. Prinsipnya gini, Mas. Sama, ya. Saya ada kejadian dulu orang Pekanbaru begitu, Mas. Dia bukan naik jabatan, di downgrade. Ya, dia ikut asesmen tuh nggak dilolosin, Mas. Iya. Wah, sakit hati, sedih, macam-macam. Ya sama, bersin sama emosi. Generalisir pokoknya mau tapping biar naik jabatan, isunya diganti terserah, ada yang nggak punya keturunan, sama. Juga kata-katanya aja yang diganti gitu ya Om ya. Saya menerima meskipun saya rasanya apa? Ya. Rasanya apa? Jangan pada kasusnya, jangan pada objeknya. Misalkan belum punya keturunan. Oke, rasanya jangan apa? ngomong walaupun saya belum punya keturunan. Nanti kalau kita tapping itu, harapan kita adalah punya keturunan. Oke. Padahal punya keturunan banyak faktor, Mas. Ya, faktor genetik. Tadi yang diberesin tadi kekhawatirannya tadi, kecemasannya emosinya. tadi. Ya, malu sampai usia Oke. sekian belum punya anak, sedih belum punya anak. Itu saja, fokus ke Meskipun situ. saya sedih, Iya. saya menerima dengan ikhlas dan sabar. Itu saja coba. Emosinya ya. Emosinya ya, teman-teman. Ingat, kalau Anda punya persoalan non kesehatan, non fisik, yang di tapping adalah emosinya, jangan masalahnya. Kamu bisa merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik ya. Terus misalnya lagi malu karena nggak langsing-langsing. Ya. Penghasilan nggak naik-naik. Ya, gitu ya. stres, jengkel, marah. Sepi, Ya, jualan sepi. stres, gitu ya. cemas itu. Pokoknya itu aja dah, pokoknya. Intinya tapping itu melepas energi-energi negatif ya Om ya. Jadi namanya kan emotional freedom technique. Oke. Ya, teknik membebaskan emosi negatif. Itu terjemahannya. Jadi jangan diartikan teknik tapping itu sulapan terus atau magic, tidak. Teknik membebaskan emosi negatif. Itu saja. Judulnya sebenarnya. Ada ini nggak sih? Ada semacam itu juga bisa dilepasin dengan journaling nggak sih Om? Ditulis gitu emosinya gitu berimplikasi positif nggak? Begini, banyak teknik yang mengandalkan faktor kognitif ya. Nulis, ngomong itu faktor kognitif ya. Ya mungkin bisa berjalan. Tapi kenapa tapping menjadi menurut saya berpeluang lebih besar? Karena ada campur tangan energi. Oke. Energi apa? Energi tubuh. Di mana? Di titik meridian tubuh itu. Ya, yang seperti saya ucapkan kemarin, dengan ngetuk-ngetuk titik ini aja, hormon kortisol turun. Itu yang membedakan dengan journaling. Misalkan Mas Hendra sakit kepala, journaling sembuh nggak? Saya ragu. Ambeien coba, bisa nggak? Saya ragu. Gitu. Bukan berarti nggak bisa. Bisa saja mungkin. Tapi kalau ini contohnya coba, yang ambien tadi gimana aja? Saya pengen tahu coba. Ada yang ambien kan? Ada perubahan nggak? Coba. Pak Yuyun ya. Mas Yuyun itu aja. Mas Atau Yuyun siap, serah. Mas Yuyun. Gitu. Ya, ini mungkin agak jumping ya untuk pertanyaan dari saya. Jadi saya tadi agak menarik soal tapping nih. Nah, mungkin dari saya sendiri masih awam lah dengan tapping. Nah, apakah ini tapping ini sebuah bentuk energi dalam diri kita atau ada alam lain yang mungkin bisa membantu kita untuk menyadari akan kondisi badan kita begitu. Bagaimana menurut Bapak? Jadi gini, tubuh manusia itu ada energinya, ya, dan ada 3 elemen penting dalam tubuh seseorang, dalam diri seseorang: body, mind, and soul. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Jiwa itu emosi ya. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau pikirannya terganggu,
tubuhnya, perasaannya juga akan terganggu. Pikiran terganggu, emosi terganggu, tubuhnya juga akan terganggu. Nah, ketika seseorang mengalami rasa sakit, itu sebenarnya merupakan bentuk warning system dari tubuh bahwa sedang ada masalah dengan emosi atau pikiran kita. Ya. Terjadilah sebuah proses di mana tubuh merespon pikiran. Misalkan cemas ya, tubuh merespon cemas dengan apa? Dengan sakit kepala, dengan sakit pinggang, dengan batuk, dengan ambeien dan lain sebagainya. Itu terjadi gangguan energi dalam tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena ada dua hal penting di kepala kita, di otak kita, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Sadar dan bawah sadar itu harus sinkron. Sering terjadi orang itu secara sadar ketika dia mengalami sesuatu ya, buruk gitu ya, sadar mengatakan, udah nggak apa-apa, nanti semuanya juga beres. Berusaha menghibur diri. Ya, tapi bawah sadarnya dia cemas, dia takut, dia ini, dia itu. Yang terjadi apa? Ketidaksinkronan antara sadar dan bawah sadar. Nah, ini mengacaukan energi tubuh. Nah, dalam ilmu pengobatan Cina, akupunktur, penyakit itu datang karena energi tubuh tidak selaras, tidak lancar, terhambat, tersumbat dan lain sebagainya. Makanya energinya dilancarkan. Ya, sehingga keluhan menjadi teratasi. Tapi ternyata gangguan energi seperti ini tadi tidak hanya ke tubuh atau ke fisik, bisa ke perilaku, ke cara berpikir, ke sifat, ya, ke rezeki, termasuk jodoh, karir dan lain sebagainya. Nah, persoalan energi di luar diri kita, saya mengasumsikan ini sebagai pihak ketiga gitu lah ya. Saya tidak melihat di situ. Tetapi kita bisa menarik energi negatif atau menarik energi positif berdasarkan energi kita. Jadi kalau kita penuh dengan apa yang saya sebut dengan sampah emosi, energi kita akan menjadi buruk, menjadi negatif. Nah, ini kemudian menarik energi negatif lainnya. Contohnya apa? Kesialan. Ya, kemudian kesulitan-kesulitan. Perilaku orang lain, ya, bullying. Itu yang mendatangkan siapa? Ya kita sendiri. Kita menarik energi-energi itu datang kepada kita. Itu yang saya maksud dengan energi di luar di kita. Tapi kalau seperti yang goib-goib itu, saya tidak melihat ke sana. Gitu, Mas. Berarti energi ini ada di dalam kesadaran dan di dalam alam bawah sadar begitu ya? Ya, energi itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Jadi benda di seluruh alam semesta itu kan mempunyai energi, mengandung energi. Semuanya itu ada, gitu. Apalagi manusia, gitu ya. Energi manusia itu bisa tak terbatas, gitu. Apakah emosional yang ada di dalam diri kita ini juga akan mempengaruhi energi tersebut? Misalkan kita lagi dapat hadiah, gembira gitu, ataupun kita lagi sedih begitu, apa mempengaruhi begitu, Pak? Oh, sangat besar. Mas Yofi aja gimana? Kalau sekarang udah menikah atau belum? Belum. Belum. Siap. Udah punya pacar belum? Sudah. Nah, pernah putus pacar nggak? Pernah. Nah, gimana rasanya? Sakit kan? Pernah. Doyan makan nggak? Nggak doyan. Itu. Jadi emosi-emosi negatif itu sangat berperan besar terhadap diri kita, terutama tubuh kita, ya. Bahkan emosi negatif itu bisa menimbulkan penyakit yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mengacu ke risetnya Louis Hay, ya, dia penulis buku You Can Heal Yourself kalau nggak salah. Itu dia meriset pasien-pasien di rumah sakit dan dia menemukan fakta bahwa mulai penyakit A sampai Z, ya, itu semua ada background emosi. Jadi misalkan sakit cancer gitu ya, oh dia ada kesedihan, oh jantung, oh dia ada kemarahan. Jadi emosi negatif itu luar biasa. Makanya dalam teknik EFT ini kan emotional freedom technique. Teknik membebaskan diri dari emosi-emosi negatif. Karena itu adalah pangkal persoalan kita. Apalagi emosi negatif yang itu terjadi bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan.
Jadi jangan GR ya, kalau kita usia udah 50, 40, 30, atau bahkan 60, dan seterusnya, terus kita merasa udah nggak ada masalah lagi gitu ya, jangan GR. Itu sebenarnya Anda mempunyai tumpukan-tumpukan sampah emosi, yang mungkin Anda nggak sadar itu. Yang Anda ketahui sekarang, mungkin Anda sekarang gampang sakit kepala, Anda diabetes, Anda darah tinggi, dan lain sebagainya. Anda menganggap itu bukan nggak ada hubungan dengan emosi. Oh, itu disebabkan oleh emosi negatif, tapi terjadi di masa lalu. Dan itu numpuk, akhirnya tubuhnya nggak kuat. Jadilah diabetes, jadilah stroke, jadilah kanker, dan lain sebagainya. Ngaruh ya, Pak, ya? Sangat Oke. besar sekali. Iya. Ini mungkin banyak di lapangannya, mungkin saya lihat mereka melakukan, mungkin ada kesedihan dan segala macam. Nah, kebanyakan dari mereka itu merasakan hal yang negatif kebanyakan daripada positif. Misalkan galau kah, ya tadi yang nggak punya pacar kah, jadi banyak pikiran, jadi banyak yang nggak punya uang kah. Nah, ini kan banyak yang jadi problem di dalam diri kita semua, terutama juga saya. Nah, apa sih Pak yang membuat besok itu harus menjadi positif lagi gitu Pak? Kayak kemarin dari Cik Yen itu kan setiap hari kamu pagi harus dengerin lagu yang positif, ataupun tidur juga. Nah, menurut versi Bapak ini bagaimana? Ya, kalau saya ya di terapi. Jadi begini, emosi negatif itu kan sesuatu yang sifatnya embedded, ya, nempel dalam hidup kita. Kalau kata orang Islam itu sunatullah, ya, itu semacam anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak mungkin dihilangkan. Karena emosi negatif itu ada tujuannya, Mas Yofi. Coba Mas Yofi tidak punya rasa takut sama sekali. Tiba-tiba memutuskan nyebrang jalan tol. Apa yang terjadi? Ketabrak. Ya kan? Oke. Nggak punya rasa takut, Iya. tapi jadi goblok. Ya kan gitu aja nggak? Benar. Gitu. Atau Anda nggak punya rasa cemas, nggak punya rasa stres. Mas Indra udah minta editing 2 hari, nggak selesai-selesai, gitu ya. Karena nggak punya stres, nggak bisa cemas, cuek aja, besok dipecat. Kan begitu. Ya toh Mas? Jadi itu ada gunanya gitu loh. Dan itu manusiawi. Habis diputus pacar nggak mungkin happy-happy. Ya pasti sedih gitu loh. Trauma, patah hati. Kalau nggak berarti dia nggak cinta, itu aja, gampang gitu kan. Nah, emosi negatif itu memang diperlukan gitu. Cuma masalahnya ketika persoalannya sudah selesai, emosi negatif itu nggak pergi, Mas. Dia terperangkap, tersimpan, terpendam di bawah sadar. Itulah yang kemudian menjadi tumpukan sampah emosi yang menjadi sumber masalah kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu. Jadi setiap persoalan tuh larinya ke situ sebenarnya. Bersihkan sampah-sampah emosi. Nah, hidupmu akan lebih baik, lebih bahagia. Ya. Kok terlalu lama nanti jatuhnya kepahitan ya Pak, dan dipendam begitu. Oh, macam-macam ya. Kalau saya mengistilahkan tuh gini, sampah emosi itu seperti kawah gunung berapi. Ya, kalau kita masih pada ingat ada yang namanya dapur mahma. Dapur mahma itu tempat di mana gunung itu menerima energi panas bumi. Nah, kalau gunung berapi itu tidak aktif, itu dia akan menghimpun energi. Nah, sampai pada suatu waktu dia akan meletus. Nah, kalau gunung sudah meletus, Mas, yang terjadi apa? Pasti kehancuran. Contohnya apa? Krakatau. Berapa ratus tahun dia tidak aktif, sekalinya meletus, 2/3 bumi gelap. Benar. Gunung Vesuvius, kota habis, ya, Pompei itu kan. Nah, sama, kita juga begitu. Nah, gunung kalau mau dalam tanda petik tidak merugikan, tidak menghancurkan, dia harus sering apa? Erupsi. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan laharnya. Jadi tekanan panas bumi itu tidak ngumpul. Besar gitu. Dia keluar. Nah, sama. Emosi negatif juga begitu. Semakin kita pendam, suatu saat meledak. Nah, kalau udah meledak, Mas, apapun bisa terjadi. Ada orang kalap, bunuh orang, bangkrut, ditipu melulu, sial melulu, sakit-sakitan, kanker, jantung, stroke. Itu adalah buah dari gunung yang meletus itu tadi. Jadi kalau mau terhindar ya, meskipun kematian nggak bisa dihindari, ya, tapi pengen terhindar dari penyakit-penyakit yang berat atau yang bahkan mematikan, ya
itu aja, bersihkan sampah emosi. Karena sebenarnya sakit itu bukan menuju kematian, menurut saya ya. Ya, sakit itu bukan menuju kematian. Kematian itu akan datang setiap saat, setiap waktu, kalau sudah saatnya datang. Bisa dengan sakit, bisa dengan tidak sakit. Jadi sakit berat itu menurut saya, itu bukan jalan menuju kematian. Sakit berat itu merupakan tubuhnya tidak kuat lagi menahan beban-beban itu. Menurut saya loh ya. Nah kemudian ketika sampai berat itu, ya udahlah, tubuhnya nggak kuat, diambil sama Tuhan. Ya mungkin itu jalannya melalui sakit ya. Tapi sebenarnya menurut saya itu akan apa namanya, bukan satu-satunya sebab kematian. Gitu. Ya, oke. Ini Kak, sekarang kita sesi cerita ya Pak ya. Kita jumping ke kita jumping ke dari awal tadi. Menarik tadi saya dengar ada beberapa dari Pak Yun yang membahas tentang perilaku seorang anak, bagaimana perilaku seorang orang tua untuk menghadapi seorang anak. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Yuyun, baik nggak? Adakah anak nakal? Saya juga harus bicara. Pertama, saya bukan seorang pengamat anak ya, bukan psikolog anak juga. Tapi saya berpendapat sebagai orang tua lah, ya. Sebagai orang tua dan praktisi tapping. Ya. Kalau saya melihat anak nakal itu persoalan persepsi. Ya, nakal itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan nakal itu apa gitu? Jelas dulu maksudnya. Nakal itu apakah dia bantingin gelas? Nakal itu apakah dia ngomong teriak-teriak? Nakal itu apakah dia nyuri atau apa? Nah itu semuanya ada latar belakangnya. Kenapa anak teriak-teriak? Pasti dia minta sesuatu. Ya, kalau minta sesuatu nggak dikasih kok ngamuk, ya pasti ada sesuatu lagi. Kenapa anak itu tantrum? Ya itu kembali lagi menurut saya ke energi orang tuanya. Seperti yang saya terangkan di episode sebelumnya ya. Jadi kalau anak bermasalah itu yang menurut hemat saya yang paling bermasalah justru orang tuanya. Gitu. Jadi sebelum kita memvonis anak itu nakal atau tidak nakal, pastikan dulu definisi nakal itu apa gitu loh. Ya. Jadi kalau kita jujur ya, sekarang ini banyak orang-orang sukses. Dulunya disebut nakal. Wah, anak itu bandel banget tuh. Wah gitu. Slamet Raharjo itu bandelnya minta ampun tuh. Ya, dia cerita tuh, wah saya tuh waktu dia kan masa kecilnya di Jogja, Mas Slamet sama Mas Eros tuh di Jogja. Itu terutama Mas Slamet itu bandelnya minta ampun. Nakalnya banget. Tapi lihat sekarang, dia sukses kan? Nah, kenapa anak nakal menjadi sukses menurut saya? Karena anak nakal itu berani ambil keputusan. Ya, makanya saya pengen anak saya agak nakal gitu. biar nggak terlalu nurut gitu ya. Karena kenurutan juga nggak baik gitu. Hidup itu kadang-kadang tidak bisa ikutin aturan dulu. Ya, kadang-kadang kita harus offset dikit supaya apa? Supaya hidupnya lengkap. Ya, tapi jangan sampai Anda telat nakal. Ya. Udah punya anak 2 baru nakal lah, itu celaka itu. Banyak itu ya, yang kayak gitu ya. Masih muda nggak apa-apa, nakal aja. Asal pertama tidak merugikan orang lain. Ya, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak mencemarkan nama baik siapapun. Kalau cuma masalah kebut-kebutan, masalah bahkan anak saya dulu saya ajari minum bir. Biar tahu saja gitu loh. Ya, bukan ngajak dia menjadi pemabuk, tidak, supaya kamu tahu. Sehingga kamu nggak perlu nyolong-nyolong sama teman-temanmu. Hasil apa coba Mas? Di antar teman-temannya peminum, dia sendiri nggak peminum. Tugasnya apa coba? Nganterin pulang yang mabuk. Iya Mas. Itu saya kenalin bir itu. Jadi ketika pada minum, gua nggak pengen. Itu. Ya ini mungkin kebetulan ya. Tapi saya menerapkan itu ke anak saya. Gitu. Jadi kalau kamu mau mabuk di depan bapak aja, nggak usah sama orang lain. Gitu loh. Rata-rata anak-anak seperti itu mereka butuh validasi Mas. Ya, pengen dianggap keren, pengen dianggap maco dengan mabuk, dengan narkoba dan lain sebagainya. Karena apa? Di rumahnya nggak happy. Saya yakin kalau anak itu happy, dia nggak akan kemana-mana. Coba kalau udah kenyang di rumah, saya tanya, mau jajan nggak? Enggak. Bahkan ada teori ya, kalau mau belanja nih ke supermarket, makan dulu. Karena orang lapar itu, pikirannya nggak karu-karuan. Beli sebenarnya nggak pakai itu. Makanya belanja, kalau sekarang sama istrinya gitu, kalau mau belanja ke supermarket, makan dulu Pak. So kayak apa, perlu jangan kosong deh. Ya, supaya apa ya, nggak nyari macam-macam gitu loh. Ya, anak pun seperti itu. Ya, itu.
Bagaimana ini menarik? Bagaimana caranya nih, Pak? Ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur di-create oleh orang tua, misalkan anak tersebut yang akhirnya susah diomongin, ataupun dia memberontak segala macam. Nah, ini untuk khusus nih untuk orang tua nih, apa saja sih langkah-langkah yang sudah terlanjur nih untuk anak tersebut jadi seperti itu? Yang udah terlanjur seperti itu, pertama beli bukunya Siap. Dimas Ngajiroso. Ya. Yang kedua ikut trainingnya, terus lakukan proses pembersihan sampah emosi. Ya, saya tidak bisa memberikan resep yang satu pencet langsung berubah, tidak ada. Semua melalui proses. Di awal dengan apa? Proses belajar. Belajar apa? Belajar menerima dulu bahwa ini bukan salah anakku, ini salahku. Mau nggak menerima itu dulu? Ya, kalau mau, ayo coba ubah dulu orang tuanya. Ya, seperti yang tadi saya kemarin yang di episode saya ceritakan sama Mas Hendra kan. Orang tuanya berubah, anaknya pun mengikuti perubahan itu. Jadi sekali lagi, kebetulan bapak saya itu guru besar pendidikan, profesor di IKIP di Jogja. Saya memang tidak ada urusan sama urusan pendidikan, tapi ternyata begitu bapak saya meninggal, kok malah saya sekarang jadi berkecimpung di dunia pendidikan seperti ini. Saya didik orang ya. Memang bapak saya itu pernah punya keinginan anak-anak jadi dosen. Jadi waktu dulu saya kerja di Detik, kemudian di Bredel, saya belum lulus waktu itu, pulang ke Jogja, nerusin kuliah, jadi asisten dosen. Itu bapak saya udah seneng banget itu. Begitu wisuda, ke Jakarta lagi saya. Wah itu, bapak saya sedih banget tuh. Jadi saya merasa waktu itu jadi dosen tuh nggak asik gitu ya. Wah ke Jakarta aja gitu kan. Ternyata malah sekarang, dan buku ini saya tulis di kamar kerja bapak saya. Di meja bapak saya tiap hari ngetik. Jadi apa ya, kalau memang pengen mengubah anak, ubah diri Anda dulu. Gitu. Iya, ya. Ini ada dari teman-teman ini bilang cocok anakku, kembar laki-laki semua sekarang 16 tahun. Saya izinkan ngerokok di rumah, istri saya kasih pengertian. Nah, efeknya apa coba saya pengen tahu? Efeknya apa Pak? Dari Pak Mandala Skah, Pak Prananaja. Ya, mungkin ini ya Pak ya. Ini mungkin dari saya kutip istri saya kasih pengertian, ini ada peran dua gitu ya Pak ya. Nah, apakah dalam orang tua itu dibutuhkan kerjasama untuk mengaplikasikan aturan ataupun pengertian terhadap anak begitu, bagaimana Pak? Ya harus, suami istri harus kompak. Kalau suami ngomong A, istri ngomong B, anak ngomongnya C. Gitu loh ya, suami harus kompak, harus selaras dulu, sepakat dulu. Gitu ya. Kebetulan saya sama istri saya sepakat dalam hal ini gitu ya. Kami banyak berbeda, tapi dalam hal ini kami satu cara gitu ya, sehingga nggak ada gejolak. Jadi, anak nggak bingung, bapak boleh, ibu enggak, gimana kan gitu. Atau ibu boleh, bapak enggak, kan kasihan anaknya, bingung jadinya. Ya. Nah saya malah kemarin saya nggak, kalau nggak salah saya menemukan sebuah konten ya tentang kecenderungan anak kalau ditanya terserah. Kamu pengen apa? Terserah. Itu ternyata bahaya. Saya menduga tadinya, sebelum saya melihat konten tentang psikologi anak itu, anak ini kemungkinan sering ditekan. Sehingga dia tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau membuat keputusan. Karena pasti akan ditentang lagi. Ditekan akan apa? Misalnya gini, kamu makan bakso ya? Dia ngomong, seorang anak pengen, Pak, Bu, pengen bakso. Jangan bakso, bakmi saja. Sekali. Besok pengen es buah, jangan. Es kelapa muda saja. Lama-lama anak kehilangan inisiatif untuk berpikir. Akhirnya mau makan apa? Terserah. Karena toh dia ngomong A pun akan ditentang. Sehingga sebenarnya di balik itu jangan-jangan ya ada trauma anak di situ. Ya. Bahkan saya lupa persisnya konten kemarin yang saya lihat itu, bahwa ternyata di balik itu memang menunjukkan anak itu malas berpikir, nggak mau berpikir lagi. Kan bahaya. Gitu ya. Kalau saya biasakan begitu anak tanya, menurutmu bagaimana? Oke, baru kita berdebat. Kalau aku begini, wah itu kalau sama anak saya yang kedua Mas, itu bisa panjang ngobrolnya. Ya, kalau yang gede mungkin ya, tidak seintens yang kedua ya, karena memang ketika dia tumbuh saya lagi kerja, waktu saya sangat tersita. Tapi yang anak yang kedua ini waktu saya lebih panjang, sehingga
proses dialognya menjadi lebih sangat intens. Jadi ketika ada persoalan, diskusi. Menurut Bapak begini, menurut dia kan nanya, Pak, menurut Bapak gimana Pak, begini. Wah udah saya ngomong ini. Yang tadinya dia berpikiran A bisa menjadi B, kalau dia setuju. Tapi kalau enggak, ya terserah kamu yang mutusin. Resikonya kan kamu yang ini. Iya juga ya. Nah baru dia gitu. Oke. Berarti ada kerjasama itu diperlukan. Harus. Nah ini misalkan nih ada incase dari anak, dia melakukan kesalahan atau dalam kutip nakal lah. Nah bapaknya marah nih, kamu, dia juga marah nih. Nah apakah itu akan berdampak dari anak tersebut begitu? Menurut saya sangat besar dampaknya. Ya. Begini loh, sebenarnya menurut saya, sekali lagi menurut saya bukan pakar pendidikan, bukan pengamat pendidikan. Hanya kebetulan bapaknya profesor pendidikan, itu aja. Tapi saya bukan praktisi pendidikan juga. Tapi saya punya pendapat bahwa marah itu nggak perlu kepada anak. Sebesar apapun kesalahan dia, hampir, kayaknya saya jarang sekali marah ke anak saya. Bahkan suatu saat pernah ya, saya lagi di luar kota nih. Tiba-tiba anak saya telepon, Pak, mobilnya nyerempet. Ayo, jujur. Respon pertama apa? Jengkel, marah pasti. Tapi entah kenapa saya cepat berpikir, marah, mobilnya juga udah terlalu diserempet. Nggak ada gunanya, nggak akan balik, ya kan? Tapi kalau saya marah, anak saya menjadi takut. Lain kali dia ada punya kesalahan, nggak akan ngomong. Ya udah, nggak apa-apa. Beneran Pak, ya nggak apa-apa. Tutup telepon Mas. Dimaki-maki temennya, anjing lu, bapakmu nggak marah? Enggak. Wah enak banget dong bapakmu. Wah. Akibatnya anak menjadi merasa tenang, nyaman dengan bapaknya. Nah, suatu saat kejadian lagi nih, pulang, dia masih SMP apa SMA saya lupa. Pulang-pulang, lecet-lecet. Kenapa? Ini tadi, apa? Dia ngomong sesuatu yang kejadian itu nggak serius lah gitu. Ditutupi, dia datang tuh langsung naik ke tangga, langsung terpincang-pincang, tak kejar ke kamarnya. Kamu kenapa gini? Baru dia cerita. Aku pikir nanti takut dimarahin. Loh emang bapakmu pernah marah? Ya enggak sih, takut aja dimarahin. Biasanya kan kalau ternyata dia naik motor jatuh Mas. Motornya lecetnya parah gitu ya. Kamu kalau gitu ngomong supaya kita bisa tahu harus melakukan apa. Daripada kecenderungan anak itu ya, karena takut dimarahin dia memilih bohong, memilih tidak menceritakan dari sesungguhnya. Padahal dengan seperti itu justru berbahaya buat si anak. Jadi saya sekali lagi saya berusaha untuk tidak marah meski kemudian melakukan satu kesalahan. Tujuan saya adalah memperbaiki kesalahan itu. Marah terjadi biasanya. Ini ada salah satu peserta training Zoom kemarin ya, Mas Hendra ya. Itu dia punya banyak persoalan. Yang menjadi sasaran siapa? Istri dan anaknya. Rata-rata orang marah itu karena beban sama emosinya. Bukan karena masalah yang dihadapi. Wong marah juga nggak merubah keadaan kok. Ya. Tadi contohnya, mobil udah diserempet. Kalau saya marah, apa terus jadi licin? Kan nggak juga. Gitu loh. Jadi menurut saya respon itu marah itu hanya respon. Nah kita bisa memilih respon. Apa kita memilih marah, memilih diam, memilih mencoba bijaksana, mencoba memahami, itu pilihan. Marah pun salah satu pilihan. Kalau anak Anda salah, Anda mau marah, itu pilihan Anda. Risikonya apa? Ya Anda tanggung sendiri. Itu. Iya. Ini ada Pak Lisa. Lisa ini komen Pak. Dulu waktu SMP, anak saya ketahuan merokok. Saya ikut merokok karena malu. Akhirnya sampai kuliah dia nggak merokok. Nah, bener kan? Ya malah begitu. Menurut saya ngapain dimarahin? Oke, diikutin ya. Iya, biar gitu ya. Cuman tetap ada risiko. Risikonya dia menemukan kenikmatan rokok terus. Tapi selama itu nggak membahayakan, ya menurut saya biarin aja. Gini loh Mas, kalau memang nggak perlu, orang nggak akan butuh. Iya. Oke. Mungkin dari dari pikiran anak dan orang tua mungkin berbeda ya. Jadi kan disamakan persepsi. Nah, jadi ada yang dari orang tua memberitahukan hal yang baik kepada anak, begitupun selanjutnya. Nah, ini menarik. Ini ada yang komen begini Pak. Saya bingung kalau mau nasihatin karena
ayah saya perokok berat, ayahnya perokok berat. Mm-mm. Jadi dia bingung nih nasihatin. Oh, dia pengen ngomong ke bapaknya. Iya. Udah nggak usah dinasihatin, biarin aja. Iya, Biarin iya, aja, iya, yang penting iya. senang bapaknya. Gitu Oke, aja. oke, oke. Ngapain nasihatin? Kalau sakit ya biar rasain sendiri, udah gitu aja. Ini ada lagi anak saya soal ngerokok jadi biasa aja, tidak takut dan tidak sembunyi-sembunyi. Tapi anehnya tidak begitu doyan rokok. Nah, malah yang Iya, tadi iya, seperti iya, itu. iya. Tadi kayak kasus anak saya main game itu loh. Nggak saya batasin, beneran nggak berarti?